Al-Imam Ibnu Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala di dalam sebuah risalah beliau terkait dengan akidah, beliau katakan bahwa umat Islam ini itu diuji dengan dua kelompok atau diuji dengan tiga kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang mengingkari tentang sifat-sifat. Dan ini kelompok, kata beliau, lebih besar bahayanya dari orang kafir. Lebih besar bahayanya dari orang kafir. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang dia menerima sifat-sifat tapi dia mentakwilnya. Dia mentakwilnya. Maka ini kelompok, kata beliau, lebih berbahaya lagi dari kelompok yang pertama. Lebih berbahaya. Ya harusnya kan lebih mending ya. Kan yang pertama mengingkari sifat, ya kan? Kalau yang kedua ini sifat dia tetapkan, cuma dia apa? Dia takwil. Harusnya kan lebih mending, tapi bahasa beliau tidak. Ini lebih berbahaya dari kelompok yang pertama. Kenapa? Karena kesatannya lebih tersembunyi. Dohirnya dia tetapkan mirip ahli sunnah. Dohirnya menetapkan sifat, tapi dia takwil. Jelas ya? Kelompok yang ketiga, kata beliau, dia menyelisih dua kelompok yang pertama. Ya. Lebih halus lagi ya kelompok yang ketiga ini. Dia menyimpan juga. Tapi dia tidak mentakwil semuanya. Sebagian saja yang dia takwil. Nah ini, kata beliau yang ketiga ini lebih berbahaya lagi dari dua kelompok yang pertama. Lebih berbahaya dari dua kelompok yang pertama. Jadi begitu cara mereka memandang. Ketika ada yang keluar dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan dianggap kecil hal tersebut. Apalagi ini bisa menjadi suatu hal yang membahayakan. Karena itu yang dipahami oleh para ulama Islam bahwa kita wajib untuk berhati-hati dari segala bid'ah, termasuk bid'ah yang kecil. Kata Al-Barbahari rahimahullah, ihdar sigaral muhdathat fa innahu satakunu kibara. Hati-hati kamu dari bid'ah-bid'ah yang kecil. Sebab bid'ah yang kecil ini akan menjadi bid'ah-bid'ah yang besar. Iya. Dan kadang terus bid'ah ini menjadi besar sampai membawa dia untuk keluar dari Islam, waliyadzubillah. Iya. Nah, itu kita ada contoh yang harus kita ambil sebagai pelajaran dan renungan. Iya. Gimana itu? Kisah bid'ah amaliyah pertama dalam Islam. Bid'ah itu kan banyak ya. Bid'ah itu banyak. Ada i'tiqadiyah, ada amaliyah. Bid'ah i'tiqadiyah itu yang pertama dalam Islam. Ada yang mengatakan bid'ah qadariyah, ada yang mengatakan bid'ah syiah. Ya. Kalau bid'ah amaliyah yang pertama itu bid'ah dzikir berjamaah yang terjadi di Kufah. Jadi Abu Musa Al-Asy'ari mendatangi rumah Abdullah bin Mas'ud. Melaporkan, saya melihat di masjid ada kelompok manusia berkelompok-kelompok. Ya. Setiap kelompok dipimpin oleh satu orang. Ayo, bertasbih 100 kali, sama-sama bertasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tahmid 100 kali. Sama-sama baca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Takbir 100 kali, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Hah? Jelas ya? Maka Ibnu Mas'ud mendatangi mereka. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya, apa yang kalian lakukan ini? Iya. Apakah kalian berada di atas agama yang lebih baik daripada, apakah kalian berada di atas petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk Nabi Muhammad SAW? Karena Nabi dan para sahabatnya tidak ada yang melakukan seperti ini. Jadi kalian ini hanya ada dua kemungkinan. Hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kalian berada di atas petunjuk lebih baik dari petunjuknya siapa? Nabi Muhammad. Atau yang kedua, kalian sedang membuka pintu kesesatan. Itu jelas bahasa apa? Bahasa Ibnu Mas'ud. Iya. Itu orang yang berbicara agama seperti itu. Tidak ada abu-abu, tidak. Ya. Kamu menganggap dirimu lebih pandai dari Nabi? Ya. Kalau dia tidak berani berucap seperti itu, berarti kamu sedang membuka pintu kesesatan. Jelas ya? Mereka berkata, Ibnu Mas'ud, kami ini melakukannya maksud kami baik. Ya. Itu alasan semua orang di masa sekarang. Melakukan bid'ah, oh maksud saya baik. Maksud saya cinta kepada Nabi. Ya. Kita tidak pernah berbicara tentang maksud dan niat orang.
Jelas ya? Para ulama itu yang menjelaskan tentang bidah, mereka tidak berbicara tentang niat-niat manusia. Itu hal yang tidak diurusi memang masalah niat antara mereka dengan Allah. Urusan niat. Tapi dia menjadi masalah, perbuatan ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Karena itu suatu hari ada orang yang setelah sholat subuh dia sholat 2 rakaat, sholat sunnah. Ditegur oleh imam para tabi'in di masanya, Sayyid Ibnu Musayyab. Kenapa kamu sholat 2 rakaat? Orang ini berkata, wahai Abu Muhammad, kunyanya Sayyid bin Musayyab, apakah Allah menyiksa saya gara-gara saya sholat? Nah, itu bahasanya ya. Masa orang zikir disalahkan? Masa berselawat masuk neraka? Kan begitu ya? Bahasa-bahasa sebagian orang kalau ditegur kekeliruan-kekeliruan. Dikir betul, tidak ada yang melarang orang berzikir. Salawat, tidak ada yang melarang orang bersalawat. Bagus kalau semuanya pada tempatnya sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama dengan sholat. Sholat itu bagus kalau sesuai dengan sunnah. Maka jawaban yang sangat mendalam dari Said bin Musayyab. Kata beliau, Allah tidak menyiksa kamu karena sholat. Tapi Allah akan menyiksa kamu karena engkau menyelisih sunnah. Karena engkau menyelisih apa? Menyelisih sunnah. Iya. Maka seperti itu keadaannya. Nah, Ibnu Mas'ud ini ketika melihat orang itu, orang-orang yang berzikir ini, langsung beliau beri 2 kemungkinan. Jelas ya? Apa yang terjadi? Ibnu Mas'ud berfirasat. Kata beliau, saya menyangka kalian-kalian ini yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sebutkan sifat kaum Khawarij yang akan keluar. Ya, tabi'in yang meriwayatkan kisah ini itu bercerita. Maka kami melihat kebanyakan orang yang hadir di halaqah itu ikut bersama kaum Khawarij memerangi kami di Nahrawan. Jelas ya? Dari bid'ah kecil berubah menjadi apa? Menjadi bid'ah yang besar. Menjadi bid'ah yang besar. Itu hati-hati.